Lalu Allah berbicara kepada kita. Allah masih berbicara kepada kita. Ini pintu masuk buat kita untuk kita mengalami Allah. Kalau kita tidak pernah merasa dalam hidup ini Tuhan berbicara dalam hidup kita, tak pernah kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ini pintu masuk yang sangat penting buat kita. Itu sebabnya mari kita baca firman Tuhan Mika pasal 4 ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kita bisa baca bersama-sama. Mereka semua akan berkata, mari kita naik ke bukit Tuhan. Ia akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengikuti jalannya. Ia berbicara kepada umatnya. Ia berbicara kepada umatnya. Saudara, mari kita hayati bersama. Kita ingin semua sungguh-sungguh akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya ini pintu masuk yang sangat penting. Seberapa banyak kita mendengar Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan saudara. Allah berbicara kepada umatnya. Maka pertanyaannya, apabila ia berbicara, apa yang ia katakan? Ini sangat penting buat kita, saudara. Apa yang ia nyatakan kepada kita? Karena pernah suatu kali seorang teman berkata kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya dalam sebuah mimpi. Dan katanya, saya harus membeli nomor apa pada zaman itu, ya, semacam nalo itu, ya. Dan katanya nomornya sekian. Dan pada waktu saya beli, sungguh-sungguh saya dapat. Ya. Puji Tuhan, Tuhan menunjukkan dan berbicara kepada saya berkat. Kira-kira apakah memang Tuhan kalau menyatakan diri itu akan bicara mengenai nomor Bluetooth atau ada banyak kesaksian mengenai Tuhan berbicara dan yang aneh-aneh dalam kehidupan kita. Mari kita, kalau Allah berbicara dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan umat manusia untuk menolong kita mendengar Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan ini. Kira-kira apa yang dinyatakan Allah kalau ia berbicara? Kalau Allah menyatakan diri dan berbicara kepada kita, seluruh Alkitab kalau kita pelajari menyatakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu Allah berbicara, yang pertama-tama sangat penting buat kita, Dia menyatakan dirinya. Maka dalam Alkitab sangat penting kita melihat siapa Allah itu. Karena setiap pernyataan Allah selalu dimulai dengan Dia memperkenalkan siapa Aku itu. Dan ini sangat fondasi dalam hidup kita ini. Kalau kita mau mendengar Allah, itu berarti kita akan mengenal siapa dirinya. Itu sebabnya dalam Alkitab kita mengenal, Akulah El Shaddai, Akulah El Jireh. Terus saudara dapat lihat dalam kehidupan Alkitab, Allah menyatakan siapa dirinya. Karena sebelum kita mengenal siapa dirinya, tidak akan mungkin kita akan mengalami Allah dalam kehidupan kita ini. Dan yang kedua, setelah kita tahu dirinya, Dia akan menyatakan kehendak dan jalan-jalan. Wahyu atau penyataan Allah dirancang untuk membawa kita mengenal dirinya, kehendaknya, rencananya, jalannya, dan semua dimaksudkan kembali kepada khotbah-khotbah sebelumnya agar kita semuanya menjalin hubungan kasih dengan Allah. Tidak mungkin kita dapat menjalin hubungan kasih dengan Allah kalau kita tidak mengenal dirinya, siapa dirinya, dan kita tidak mengenal kehendak, rencana, dan jalannya. Hubungan kasih dengan Allah, kasihlah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hati akan terjadi kalau kita mengenal siapa Allah dalam kehidupan kita ini. Ketika Allah berbicara melalui Roh Kudus kepada kita, saudara, Ia pertama-tama akan menyatakan sesuatu tentang dirinya. Ia akan menyatakan namanya. Saya harapkan juga saudara ingat khotbah mengenai nama-nama Tuhan menjadi sangat penting. Mengenal nama Tuhan saja sudah sangat penting, karena seluruh intisari dari iman kita adalah saat kita mengenal nama-nama Tuhan. Ia akan menyatakan sesuai dengan namanya, karena nama Tuhan selalu terkait dengan sifat dan karakter Tuhan. Setiap kali Dia menyatakan siapa dirinya, di dalamnya selalu dengan jelas kita akan lihat karakter, sifat yang ada di dalam diri Allah sesuai dengan nama yang dinyatakannya. Mari kita lihat beberapa contoh saja ya dari ayat-ayat ini. Saya ambil 3 contoh. Kita lihat ketika Abraham berumur 99 tahun,
Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Garis bawah itu. Selalu dirinya dinyatakan lebih dulu. Siapa dirinya itu? Sebelum yang lain-lain. Kalau Allah berbicara, dia menyatakan siapa ini. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Taatilah aku dan lakukanlah kehendakku selalu, dan seterusnya. Allah berbicara ketika ia hendak melibatkan orang di dalamnya untuk menjalin hubungan kasih dengannya, untuk terlibat dengannya, terlibat kemudian dalam pekerjaannya. Itu yang akan terjadi dengan Abraham. Ia akan menyatakan siapa dirinya. Untuk apa? Mengapa sudah perlu penting sekali untuk mengenal Allah, siapa dirinya itu? Allah menyatakan dirinya dalam rangka untuk menolong orang yang dipanggil untuk terlibat di dalamnya, merespon dengan imannya. Merespon dengan imannya, orang akan dapat menanggapi instruksi Allah dengan lebih baik ketika ia percaya, beriman siapa Allah itu, sesuai dengan apa yang dikatakannya mengenai siapa dirinya itu. Abraham, saudara, Allah menyatakan dirinya kepada Abraham dalam namanya El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan Abraham berumur 99 tahun. Dia perlu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Artinya Allah itu mampu untuk melakukan segala hal, termasuk yang dikatakan manusia mustahil. El Shaddai mampu untuk melakukan apapun juga yang dikatakan manusia tidak mungkin dan mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. El Shaddai. Apa yang perlu tahu? Sebelum dia karena akan muncul janji dari Allah, dari keturunanmu, umur 99 tahun, akan seperti bintang di langit. Sesuatu yang mustahil. Itu sebabnya pertama-tama dia harus kenal dulu siapa Allah ini, agar dia tidak mentertawakan Allah. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga ia dapat percaya sebelum instruksi detail lainnya diberikan. Dia butuh percaya sungguh siapa Allah itu, bahwa Allah mampu memberikannya keturunan dalam usianya yang sudah usur, yang dikatakan manusia mustahil baginya. Karena istrinya sendiri juga mentertawakan. Lihat tadi baca Sarai, bagaimana Sarai mentertawakan Abraham. Oleh karena janji dari Allah, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada jemaat Israel dan katakan kepada mereka," dan seterusnya. Nama Allah ini menjadi sangat-sangat penting. Kita lihat berikutnya. Tuhan berbicara kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka." Sekali lagi Allah berbicara, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Ini sangat penting. Allah menyatakan dirinya Maha Kudus. Aku Tuhan Allahmu adalah suci. Kepada Allah menyatakan namanya, yang menyatakan sifatnya yang suci dan kudus. Dan ini menjadi sangat penting buat Israel, bahwa ia adalah suci dan kudus. Umatnya harus percaya bahwa ia kudus dan suci, sehingga mereka dapat merespon Allah dengan menjadikan dirinya kudus dan suci. Mereka sangat berhidup, mereka dalam bersekutu dengan Allah sangat bergantung dengan kekudusan dan kesucian. Itu sebabnya kalau Allah berbicara sesuai dengan sifatnya Maha Kuasa, Dia kudus, itu berarti tidak akan pernah bertentangan dengan kekudusan dan kesucian. Kalau ada orang berbicara, dia katakan ini datang dari Allah, tetapi itu tidak dalam kategori suci dan kudus, dia bertentangan dengan hakikat dan diri Allah itu sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam perjanjian baru. Sudah dapat nanti baca dalam perjanjian. Sudah daftar nama Allah yang begitu panjang, El Shaddai, El Jireh, sudah disebut begitu banyak, Yehova. Nama-nama itu menjadi sangat penting. Maleaki berkata,
bahwasanya aku Tuhan, Lord, Tuhan pada waktu itu, dan tidak akan pernah berubah. Kalau Allah berbicara melalui Maleakhi untuk disampaikan kepada Israel, dan dia menyatakan dirinya tidak berubah dan mengampuni. Akulah Tuhan, tidak berubah dan mengampuni. Dan Allah menyatakan sifatnya, sifat Allah dari yang maha pengampun. Allah adalah maha pengampun, sehingga umatnya dapat percaya untuk menanggapinya, bahwa sebesar apapun dosa dalam kehidupan Israel yang sangat menjijikkan di mata Allah itu, karena nama Allah adalah maha pengampun. Akulah Tuhan, kalau sudah baca terus, adalah pengampun baginya dalam kitab Maleakhi. Maka umat Israel merespon dan menanggapi dengan percaya, dengan iman, bahwa mereka diampuni oleh Tuhan. Nama Tuhan sangat terkait dengan iman dan percaya kita. Kita masuk ke perjanjian baru. Ini hanya salah satu contoh dari begitu banyaknya Tuhan Yesus berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Sekali lagi, Yesus pertama-tama sebelum menyatakan semua instruksi detail firman Tuhan, dia berkata lebih dahulu siapa dirinya menjadi sangat penting. Kalau Allah berbicara, saudara, selalu dalam konteks yang sangat penting kepada kita mengenal siapa dirinya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sekali lagi, kalau Allah lalu Yesus Kristus menyatakan siapa dirinya, segera kita harus menanggapi dengan iman dan percaya. Apakah kita percaya bahwa dia adalah sungguh-sungguh roti yang hidup? Ini hanya seri ayat di dalam kitab Injil Yohanes sudah dapat baca. Selalu Yesus menyatakan terlebih dahulu siapa dirinya. Akulah roti hidup, hari ini kita baca. Lalu kemudian instruksi detail keluar. Akulah terang dunia. Lalu akulah pintu, seterusnya. Akulah gembala yang baik, seterusnya. Akulah kebangkitan dan hidup, seterusnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau Allah menyatakan dirinya, ia akan pertama-tama menyatakan siapa dirinya itu. Dan ini menjadi sangat penting buat kita untuk kemudian kita masuk dan terlibat dengannya. Sekarang kita lihat tahapan yang sangat penting buat kita untuk kita masuk terlibat bersama dengan Tuhan. Pertama, saudara, kita harus percaya. Mengapa kita disebut untuk mengalami Tuhan, kita disebut sebagai orang percaya dan orang beriman? Kita ini orang-orang beriman. Kita harus percaya Allah sesuai yang dikatakannya mengenai siapa dirinya itu. Ini tahap masuk yang sangat penting buat kita dan untuk kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya Allah sesuai dengan yang dikatakannya. Kalau dia katakan, aku roti hidup, aku ini terang dunia, aku ini dan seterusnya, aku ini El Shaddai, aku ini Allah Maha Pengampun, dan seterusnya. Respon kita yang pertama, baik kepada Abraham, baik kepada Musa, baik kepada Maleakhi, baik kepada murid-murid, dia harus menanggapi percaya bahwa Allah sesuai dirinya itu, sesuai dengan yang dikatakannya siapa dirinya itu. Kedua, kita harus percaya Allah dapat melakukan apa yang dikatakannya akan dilakukannya. Setelah dia berkata, aku El Shaddai, engkau akan memberi keturunan, umurnya 99 tahun. Kita harus percaya sesuai dengan keberadaannya, dirinya adalah El Shaddai. Yang ketiga, kita kemudian harus menyesuaikan, adjust hidup kita, di pikiran kita, di dalam terang apa yang kita percaya bahwa dia El Shaddai. Meskipun istrinya Sarai mentertawakannya, tetapi dia percaya bahwa Allah yang menyatakan dirinya adalah El Shaddai, dan dia sudah berjanji dan menyatakannya, dan Abraham memegangnya. Itu sebabnya disebut Bapa orang beriman. Kita harus menyesuaikan pikiran kita di dalam terang apa yang kita percaya. Dan berikutnya, kita percaya Allah akan menunjukkan, Allah akan membuktikan,
Allah akan mendemonstrasikan dirinya sesuai dengan yang dikatakannya, menjadi seperti apa yang dikatakannya bahwa dia El Shaddai, dan saudara akan melihat dan mengalami sungguh bahwa Allah sungguh-sungguh El Shaddai dalam kehidupan kita. Allah akan mendemonstrasikan sesuai dengan iman dan percaya. Sebab firman Tuhan katakan bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam iman dan percaya kita. Allah akan membuktikannya. Dan kita harus mematuhinya. Ketika kita mentaatinya, Allah melakukan pekerjaannya melalui kita. Allah akan melakukan pekerjaannya melalui kita dan membuktikan Dia adalah seperti yang Dia katakan mengenai siapa dirinya itu. Maka dari sini saudara kita akan masuk. Maka kita akan mengenal Allah melalui pengalaman, experience singkat. Saudara lihat berapa tahapan? Jadi visi gereja kita ini tidak otomatis, saudara. Berapa tahap tadi? Harus lalui begitu. Sebelum kita melalui semuanya itu, experience singkat hanya simbol dalam gereja kita ini, saudara. Maka kita akan mengenal Allah dan mengalami Allah. Kita akan mengenal Dia sebagaimana yang Ia katakan tentang dirinya, bahwa Dia sungguh-sungguh roti hidup, Dia sungguh-sungguh terang dunia, bahwa Dia adalah sungguh-sungguh sesuai dengan diri. Siapa dirinya yang dinyatakan kepada kita, kita akan mengenal Dia dan mengalaminya sesuai dengan pernyataannya. Kita ambil contoh kembali kepada Abraham. Kapan, menurut saudara, kapan Abraham tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa? Kapan Abraham tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa? Bahwa Dia adalah El Shaddai? Saya rasa dia tahu, berarti hanya dalam kognitifnya, sesuai dengan dikatakan oleh Allah. Langsung ketika Allah mengatakan, akulah El Shaddai, akulah Allah Maha Kuasa, Abraham tahu mengenai hal itu. Tetapi Abraham baru mengalami Allah yang Maha Kuasa, bukan hanya tahu bahwa Allah. Abraham sungguh-sungguh kemudian mengalaminya, experiencing God dalam hidupnya, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ketika Allah melakukannya di dalam kehidupannya, sesuatu yang hanya Allah yang dapat melakukannya. Ketika Allah memberi Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, lahirlah anak dari Sarah yang sempat mentertawakannya. Aku sudah mati baik. Dan Abraham mengenal dalam dimensi lain, bukan hanya tahu kognitifnya, tapi dia mengalami Allah, bahwa Allah sungguh-sungguh El Shaddai dalam kehidupan ini. Dan Allah menyatakan ini. Yang kedua, Allah menyatakan kehendak dan jalan-jalannya. Allah menyatakan kehendak maksudnya, supaya kita mengetahui bahwa apa yang Ia rencanakan akan dilaksanakannya. Apa yang direncanakannya, apa yang dinyatakan kehendaknya itu akan dilaksanakannya. Apabila kita terlibat dengannya, setelah kita tahu siapa dirinya, kita perlu tahu apa yang akan Allah kerjakan, apa yang Ia sedang rencanakan dan akan kerjakan dalam kehidupan kita ini. Jadi sangat penting buat kita sebagai gereja yang mau mengalami Tuhan. Apa yang kita rencanakan untuk kita lakukan kepada Allah tidaklah penting. Saya rasa tidak terkejut dengan hal ini. Karena seringkali sudah berkata, apa yang dapat saya lakukan untuk Allah? Tetapi itu tidak pernah menjadi titik tolak dari Alkitab. Sudah membuat program dan jawab, apa yang dapat saya lakukan untuk Allah? Tetapi Alkitab menyatakan bukan itu, bahkan ini berbahaya buat orang-orang yang terlibat di dalam gereja untuk memikirkan kehendakku, rencanaku, mauku, maksudku. Meskipun sudah bingkai untuk Tuhan, apa yang kita rencanakan untuk kita lakukan bagi Allah tidaklah penting. Tetapi tempat kita, sekali lagi, tempat kita dalam apa yang Ia rencanakan, bukan rencana kita, yang Ia rencanakan untuk dilakukannya, sekali lagi, bukan kita yang melakukan. Dia hanya akan memakai kita, tetapi Allah yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang Ia rencanakan untuk dilakukannya, itulah yang sungguh-sungguh penting dalam kehidupan kita. Allah berbicara selalu dengan maksud yang sudah ada
Kalau Allah berbicara, dia sudah punya maksud. Dia tidak akan bertanya, menjumpai Pak Simon dan berkata, apa rencana? Apa yang akan kamu lakukan untuk aku? Lalu diskusi dengan dia, oh baiknya kita berbuat demikian. Allah berbicara, dia sudah punya maksud. Dia sudah punya apa yang hendak dia katakan. Maka dia datang dan menjumpai dan berbicara kepada kita supaya kita terlibat dengannya. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja dan memakai kita. Dan Tuhan itu yang bekerja. Dan kita akan mengalami Tuhan di dalam pekerjaannya. Ketika Allah menjumpai Nuh, ia tidak akan bertanya kepada Nuh, hai Nuh, apa yang kamu rencanakan untuk kamu lakukan? Meskipun dikatakan Nuh seluruh dunia pada waktu itu manusia sudah bejat, hanya Nuh saja yang saleh. Saya rasa Nuh juga punya banyak ide untuk Tuhan. Wah, bagaimana kalau begini? Banyak maksud untuk Tuhan, tetapi Tuhan datang kepada Nuh bukan untuk bertanya, apa yang mau kamu lakukan untuk aku? Tetapi Tuhan berbicara kepada Nuh dengan apa yang sudah ada di dalam benak Allah, untuk apa yang akan dia kerjakan, apa yang Allah rencanakan untuk Nuh kerjakan, bahwa Allah akan membinasakan dunia dan memulai keturunan yang baru dari keturunan Nuh itu. Karena hal ini nampak dengan sangat jelas dalam seluruh Alkitab. Kita dapat baca nanti hakim-hakim, Daud, nabi-nabi, para murid, termasuk Rasul Paulus. Ketika Allah hendak melakukan sesuatu, ia akan mengambil inisiatif untuk menjumpai hambanya dan berbicara kepada hambanya. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu. Ini menjadi sangat penting buat kita, khususnya kita yang mau terlibat bersama dengan Tuhan. Pikiranku, pikiran Tuhan bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Itu sebabnya seluruh titik tolak untuk kita mengalami Tuhan tidak bicara dengan pikiranku, mauku, ideku, maksudku. Kita semua terlibat masuk untuk tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tuhan menggagalkan rencana, ia meniadakan niat mereka, tetapi rencana Tuhan, sekali lagi bukan rencana kita manusia, rencana Tuhan tetap bertahan, rancangannya teguh sepanjang zaman. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat yang ke-21. Rencana, maksud, kehendak kita, sekali lagi, rencana, maksud, dan kehendak kita haruslah berasal dari rencana, kehendak, dan maksud Allah. Dan untuk itu Allah kemudian berkata, bukan rancangan, rancangan kita ini seperti tingginya langit dan bumi dengan rancangan dari Allah. Allah ingin supaya kita semua masuk mendengar Allah. Setiap Allah berbicara, sedang meletakkan kehendak keinginan kita. Karena kita tahu bahwa kita memasuki abad kekristenan yang baru, di mana kita lebih memaksakan pikiran, kehendak, dan mau kita, baik dalam doa, baik pada waktu kita bertemu, kita mau berkata, kehendakku Tuhan. Tetapi seluruh experience singkat menyatakan kita mengenal dirinya, dan kemudian Allah akan menyatakan rencana, jalan, dan kehendaknya bagi kita. Dan saudara, Allah telah membuat dirinya dapat kita kenali karena dia berbicara, dia menyatakan siapa dirinya, dan dia menyatakan kehendak dan jalannya. Oleh karena itu, saat kita mengambil perjamuan kudus, mari kita terus hidup bersama dengan dia. Kenalilah Tuhan, dengar dia, mulailah saudara untuk masuk mendengar Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara. Khotbah berikutnya akan banyak berbicara mengenai detail bagaimana Allah berbicara dalam hal-hal yang lebih praktis di dalam kehidupan kita ini. Kiranya kita semua akan makin dalam masuk dalam pengalaman bersama dengan Allah. Amin.